Selamat pagi anak didik kami sekalian. Selamat pagi, Bu. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Oke, pada hari ini tanggal 17 November 2020 kita kembali bertemu melakukan pembelajaran seperti biasanya. Pada tahap ini Ibu akan memberikan pembelajaran yang baru, tetapi sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu mengharapkan satu orang untuk memimpin doa ke depan. Silakan. Ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita sudah belajar tentang interaksi sosial, tetapi dengan materi interaksi sosial dengan bentuk disosiatif. Pada materi hari ini, Ibu akan memberikan materi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Oke. Ibu akan memberikan dulu sebuah ilustrasi. Apakah anak didik kami pernah melihat seseorang membawa kendaraan bermotor dia ditangkap polisi? Pernah, Bu. Siapa yang pernah melihat? Saya, Bu. Iya, coba si Kisah. Karena tidak memakai masker, Bu. Bagus. Elin? Karena tidak memakai helm, Bu. Bagus. Regina? Karena tidak membawa surat berkendaraan bermotor, Bu. Iya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Karena tidak membawa SIM. Bagus. Tepuk tangan semuanya. Materi kita hari ini adalah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Untuk itu, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, kita tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ibu mengharapkan satu orang membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba si Ronika, ayo. Melalui pendekatan CPEX dengan model Discovery Learning dengan metode diskusi, peserta didik dapat menelaah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Bagus, semuanya tepuk tangan. Anak didik kami sekalian, untuk mengetahui materi ini tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, kita akan menonton sebuah video pembelajaran. Coba nanti dia mati, kemudian diberikan pendapatnya atau argumen tentang pengamatan dari video. Paham? Paham, Bu. Iya. Coba dia mati anaknya.
adik-adik sekalian, tadi kita telah mengamati video tentang lembaga sosial, terkhusus pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ibu mau bertanya tentang apa yang kamu amati dari video tadi. Silakan. Saya, Bu, Ya. yaitu tingkatan norma di masyarakat yang terdiri dari cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat, Bu. Bagus, tepuk tangan untuk Alin. Ya, kita semua semangat ya. Ibu mau memberikan kepada yang lain. Coba yang bisa apa yang kamu amati. Saya, Bu, Iya, bagus Yesi. pengertian interaksi sosial, Bu. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar orang perorangan, orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Iya, bagus untuk Yesi. Tepuk tangan. Ada lagi nak yang bisa kamu amati tadi? Coba berikan pendapatnya dulu. Ayo, silakan Bu. Iya. Yaitu macam-macam lembaga sosial. 1. Lembaga keluarga, 2. Lembaga agama, 3. Lembaga ekonomi, 4. Lembaga pendidikan, 5. Lembaga politik, Bu. Bagus. Tepuk tangan. Semuanya semangat ya. Tadi sambil ditonton berarti sambil ditulis. Iya, sangat bagus. Ibu sangat senang. Kemudian apakah masih ada nak? Saya, Bu, Iya. pengertian norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku atau pedoman bagi masyarakat. Bagus. Tepuk tangan. Oke. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Saya tadi melihat video yang melanggar peraturan lalu lintas yang masuk ke dalam tingkat norma taat kelakuan. Tata kelakuan ya. Oke. Semuanya bagus. Bisa memberikan pandangan atau pendapat, argumen dari pengamatan videonya. Untuk semuanya, sekali lagi semuanya tepuk tangan. Ya, tadi anak didik kami telah memberikan pendapatnya dari pengamatan video. Semuanya menyenangkan bagi ibu karena semuanya bagus ya. Untuk itu ibu akan memberikan sedikit tentang materi ini sehingga kita lebih paham dari pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Yang pertama kita lihat di sana, yang paling utama itu apa itu yang menjadi pengertian dari lembaga sosial ya? Ya nak ya, oke. Lembaga sosial adalah lihat di sana keseluruhan dari norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan masyarakat tertentu. Kemudian kenapa lembaga sosial itu terbentuk? Karena manusia itu secara keseluruhan ada keteraturan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, maka dibentuklah yang disebut namanya lembaga sosial. Bagus, tepuk tangan. Sehingga lembaga sosial itu terbentuk karena manusia itu semuanya secara keseluruhan memiliki ingin rasa keteraturan sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi. Maka dibentuklah ada 5 lembaga sosial. Ya, untuk terbentuk suatu lembaga sosial
memiliki syarat. Ya, kita lihat. Yang pertama itu lembaga sosial. Syaratnya yang pertama bahwa masyarakat tersebut harus menerima. Kemudian masyarakat itu kalau dia melanggar harus ada sanksinya. Kemudian lembaga sosial itu harus menjiwai dari dibentuknya lembaga sosial. Iya, coba dulu. Tadi Ibu telah menjelaskan manusia itu atau masyarakat membentuk lembaga sosial karena masyarakat itu kepingin atau dibentuknya suatu keteraturan sehingga hidupnya harmonis, teratur, sehingga masyarakat membentuk lembaga sosial. Maka norma-norma apakah yang diciptakan di masyarakat itu yang ada yang kita lihat? Coba kita lihat di sini gambarnya, ada 4 tingkatan norma di masyarakat. Yang pertama itu cara, ya, cara atau disebut namanya usage. Ini adalah perbuatan yang dilakukan hanya satu perbuatan dan memiliki sanksi yang ringan. Ya, oke. Coba Ibu mau bertanya dulu dari gambar di sana, siapa yang memberi pandangan atau pendapat itu gambar apa? Saya, Bu. Ya, Seseorang yang mengangkat kakinya ke atas kaki temannya, Bu. iya bagus. Itu sanksinya bagaimana ya? Saya, Bu, sanksinya Bu ringan, hanya ditegur. Bagus, tepuk tangan. Iya, sanksinya ditegur. Masuk tingkatan norma yang kedua, yaitu kebiasaan. Kebiasaan ini adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Nah, coba kamu lihat dulu gambar di depan sana, itu termasuk apa berapa? Saya, Bu, Ya. menyalam. Iya, menyalam. Menyalam biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Iya, Bu. Iya. Bagaimana seseorang yang sudah menyalam dia tidak melakukannya, kemudian apa yang dikatakan sama dia? Saya, Bu, ditegur, Bu. Bagus, sanksinya ringan, hanya ditegur ya. Iya, Bu. Tangan. Itu lagi tingkatan norma yang ketiga, yaitu tata kelakuan atau mores, yaitu di mana suatu kebiasaan yang ada di masyarakat bukan lagi hanya sebagai tingkatan perilaku, tetapi merupakan norma perilaku. Oke, coba kita lihat dulu di sana gambar apa yang kamu amati. Saya, Bu, Ya. yaitu seorang bapak mengeluarkan salah satu muridnya karena kemungkinan dia melanggar aturan sekolah atau tata tertib sekolah, Bu. Bagus, tepuk tangan. Apa sanksinya tadi apabila dia melanggar? Berarti sesuai dengan peraturan dari sekolah tersebut ya. Sesuai dengan aturannya, maka aturan sekolah itu apabila dilanggar dia Dikeluarkan. Bagus. Kemudian tingkatan norma yang keempat itu adalah adat istiadat. Adat istiadat itu adalah merupakan tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku dari masyarakat setempat dan memiliki sanksi yang tegas dari masyarakat, dan apabila dilanggar
saksinya sangat kuat dari masyarakat tersebut. Coba kita lihat dulu di sana. Gambar apa itu? Saya, Bu, Ya, dihukum karena tidak menuruti adat istiadat mereka, Bu. iya, seseorang yang dihukum oleh masyarakat karena dia melanggar dari aturan yang ada di dalam masyarakat. Bagus, tepuk tangan semuanya. Oke. Maka kesimpulannya bahwa masyarakat itu harus memiliki aturan atau norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang dilakukan sebagai perilaku. Maka lembaga sosial itu dibentuk karena manusia itu memiliki keinginan agar kebutuhan pokoknya terpenuhi. Maka di dalam masyarakat itu ada 5 lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, lembaga pendidikan. Yang kelima, lembaga politik. Kita berada di sekolah ini, tapi kita sudah termasuk salah satu di antaranya, yaitu lembaga pendidikan. Untuk apa? Agar kebutuhan kita akan pendidikan bisa dapat terpenuhi. Paham? Paham. Ya. Maka ditinjau dari segi geografinya atau wilayah letak, bahwa seluruh dimanapun kita berada, manusia itu harus memiliki aturan atau norma. Atau dimanapun kita berada, manusia itu tetap ada lembaga sosial dengan tujuan agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Maka dengar ya nak, paham? Paham, Bu. Apa pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Dengan adanya interaksi, hubungan sesama dengan orang lain, hubungan timbal balik. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Maka manusia itu harus melakukan interaksi. Dari interaksi ini terpenuhilah segala kebutuhan hidupnya dengan jalan membentuk suatu lembaga atau organisasi yang disebut namanya lembaga sosial. Paham? Paham, Bu. Oke, sekian penjelasan Ibu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Oke, sampai di situ. Ya, tadi kita sudah menyelesaikan materinya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahamannya tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini kita akan dibentuk kelompok, yaitu yang terdiri atas 3 kelompok. Maka setiap kelompok mengerjakan LKPD ini, berdiskusi dengan temannya. Maka Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Dan setelah siap kamu kerjakan, Ibu akan menyuruh berkelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Paham? Paham, Bu. Iya, bagus.
Ini akan Ibu bagikan LKPD. Silahkan dijawab dengan bagus dan berdiskusi dengan temannya. Dengan Bu. iya. Ya, waktunya sudah habis. Ya, kita sudah bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, bagus untuk semuanya. Ibu akan memanggil untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari tugasnya. Siap? Oke, kita lihat teman. Dan interpretasikan bagaimana tingkatan norma pada gambar tersebut. Berikan alasanmu. Menurut kelompok kami, tingkatan norma yang ketiga yaitu tata kelakuan. Tata kelakuan adalah kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Dalam gambar tersebut, di mana terjadi suatu keributan atau pelanggaran sehingga pelakunya bisa kena sanksi yang tegas, misalnya ada hukum yang mengatur. Kita lanjutkan untuk menjawab lembar kerjanya yang nomor 2. Ya, kita lihat soalnya yang nomor 2. Coba maju dulu untuk kelompok 2 menjawab soal nomor 2. Persilakan. Siap. Bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Menurut analisis kami dari kelompok 2, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem-sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dari masyarakat. Maka setelah kami analisis, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial adalah melalui interaksi sosial manusia saling bekerja sama, menghargai, rukun dan gotong royong. Dengan sikap-sikap itu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Bagus, tepuk tangan. Kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Ibu serahkan kepada kelompok 3 untuk menjawab soal nomor 3. Silakan, Nak. Simpulkanlah bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Menurut kelompok kami, dengan melalui interaksi sosial, manusia itu saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan akan hidupnya. Dengan melalui tingkat keteraturan, ketertiban akan mendorong munculnya lembaga sosial. Bagus, tepuk tangan. Jadi semua jawaban yang tadi semuanya bagus, ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Iya. Tetapi apakah kita masih mau atau ada yang menanggapi
interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dari masyarakat. Maka setelah kami analisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial adalah melalui interaksi sosial manusia saling bekerja sama, menghargai, rukun dan gotong royong. Dengan sikap-sikap itu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, semuanya semangat dan bisa memberikan tanggapan atas jawaban dari temannya, berarti saling mengerti ya. Ibu sangat mengapresiasi, Ibu sangat senang dengan semuanya karena kita semuanya bersemangat dalam belajar. Untuk itu, untuk pembelajaran berikutnya, ini lembar kerja sudah dikerjakan dengan bagus, sudah bisa ditanggung jawab dengan bagus. Maka kalau kita menyimpulkannya, ya, kita kesimpulannya, bagaimanakah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial adalah bahwa dengan adanya interaksi sosial, maka segala yang diinginkan oleh manusia itu akan keteraturan, terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya. Maka masyarakat itu membentuk suatu lembaga sosial. Dengan terbentuknya lembaga sosial, segala kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat bisa terlaksana dengan teratur sehingga masyarakat itu hidup harmonis di dalam masyarakat itu. Paham? Paham, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk materi hari ini. Oke, untuk itu minggu depan ya, Ibu akan berikan evaluasi untuk mengetahui bagaimana sejauh kemampuannya tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nanti malam atau minggu-minggu depan kita belajar, karena minggu depan akan Ibu memberikan evaluasi tentang materi ini. Maka kita tutup materi hari ini. Kita untuk materi minggu depan kita sambung dengan jenis dan fungsi lembaga sosial. Maka materi kita hari ini kita tutup dengan doa. Ibu mengharapkan satu orang untuk memimpin doa ke depan yang dipimpin oleh bagus Lani. Kita pimpin tutup dengan doa. Semuanya mengambil sikap dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dijaga kesehatannya dengan bagus. Apalagi saat ini adalah COVID-19 belum berlalu, maka kita tetap menjaga